Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan online data mining bersama saya Junta Zeniarda. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang aplikasi skripsi data mining ya. Melanjutkan yang sebelumnya. Dan mohon maaf sudah terlalu lama ya saya tidak upload video dikarenakan masih banyak kegiatan agenda di perkuliahan ya. Kemudian untuk sesi kali ini kita akan mencoba membuat kelanjutan dari sesi sebelumnya, yaitu program untuk prediksi kelulusan mahasiswa dengan algoritma Navier. Di sini saya menggunakan 50 record data kelulusan mahasiswa untuk data sampelnya, di mana atributnya terdiri dari jenis kelamin, yaitu wanita dan pria, kemudian status mahasiswanya bekerja dan mahasiswa ya, bahwa statusnya ini dia sudah bekerja atau tidak bekerja maksudnya ya, masih murni mahasiswa. Kemudian ini untuk umurnya, datanya numerik. Kemudian untuk status menikahnya, itu belum menikah dan sudah menikah. Kemudian IP semester 1 sampai IPK ya, tipe datanya numerik, yaitu tipe data pecahan. Kemudian status kelulusan ini sebagai label atau target atau outputnya, yaitu terlambat, lulus tepat waktu ya, dan tepat ya. Terlambat untuk lulusnya dan tepat waktu. Ini ada dua. Dengan pembagian datanya, 25 data itu targetnya terlambat dan 25 data itu target atau status kelulusannya tepat waktu, sehingga pembagian datanya 50% 50% ya untuk data yang ideal. Kemudian di sini karena tipe datanya numerik ya, ada sebagian yang numerik, sebaiknya kita ubah ya, untuk kita ubah ke dalam bentuk numerik semua. Sehingga kita misalkan bahwa kalau wanita kita ubah datanya ke 0, kemudian kalau pria kita ubah datanya ke 1 ya untuk numerik. Kemudian kalau untuk status mahasiswanya, yang bekerja itu kita ubah 1, kemudian yang mahasiswa kita ubah tipe datanya ke numerik yaitu ke 0. Kemudian yang status menikah, yang belum menikah kita ubah ke 0, yang sudah menikah itu kita ubah ke 1. Kemudian yang terakhir untuk status kelulusan kita ubah juga, karena ini tipe datanya eh, kategorikal ya, kita ubah ke dalam bentuk numerik, di mana yang terlambat kita ubah ke 0, yang tepat kita ubah ke 1. Kalau sudah, nanti datanya yang sudah siap diolah itu contohnya datanya seperti ini ya. Kita sudah ubah semuanya ke dalam bentuk numerik. Kalau sudah kita siapkan untuk toolsnya selanjutnya ya, kita bisa menggunakan uh, Anaconda ya, Anaconda. Kemudian kita gunakan untuk Jupyter Notebook-nya, Jupyter Notebook dari Anaconda. Atau teman-teman bisa menggunakan Google Colab ya, untuk lebih mudahnya tanpa instalasi. Dan kita upload data sebelumnya ya, data kelulusan mahasiswanya tadi, yang datanya sudah uh, kita ubah semuanya ke dalam bentuk numerik. Data ini nantinya yang akan kita gunakan ke dalam proses prediksi kelulusan mahasiswa. Kalau sudah, kita buat file Python baru ya, Jupyter Notebook. Kita buat dengan nama ya, nanti kita sesuaikan namanya adalah ini prediksi kelulusan mahasiswa ya, dengan naik yes. Nah, kita ubah namanya sudah. Kemudian kita simpan ya. Langkah yang pertama kita panggil library yang diperlukan ya. Ini kita akan menggunakan 3 library utama ya. Memanggil library yang dibutuhkan. Yang pertama kita panggil untuk pandas ya. Import pandas bagi PD ya. Kemudian yang kedua kita import ini pandas untuk membaca data Excel-nya yang sudah kita upload ya nantinya ya di sini ya. Teman-teman bisa buat folder baru prediksi kelulusan mahasiswa, kemudian upload datanya ke sini ya. Original tadi yang tipe datanya ada kategorikalnya ini. Kalau yang
data kelulusan mahasiswa yang nantinya kita gunakan itu siap diolah, itu yang sudah diubah ke dalam bentuk numerik semua. Contohnya seperti ini. Nah, kalau sudah, kita buat file Python baru ya, Jupyter Notebook. Kita beri nama prediksi kelulusan mahasiswa dengan algoritma Navier. Kemudian langkah yang pertama tadi kita buat library ya, kita panggil library yang dibutuhkan. Kita cukup gunakan dua dulu ya di sini ya, Pandas untuk membaca data Excel-nya. Kemudian yang kedua NumPy ya, untuk komputasi numeriknya, yaitu untuk membuat IPK nantinya secara otomatis ya. IPK-nya menggunakan nilai rata-rata IP semester 1 sampai IP semester 8. Import NumPy as NP ya, NP. Dan kalau sudah, kita coba jalankan ya di sini. Nah, kita tunggu dulu. Nah, ini ya, sudah berhasil. Tidak ada error ya. Kemudian yang langkah kedua adalah membaca data ya. Membaca data kelulusan mahasiswa. Mahasiswa. Kita bisa gunakan tadi ya, Pandas ya. Kita simpan ke dalam variabel MHS. Kemudian kita panggil Pandas ya, pd.read Excel ya. Read Excel. Kemudian namanya apa? Namanya di sini kita sesuaikan dengan ini ya, data kelulusan mahasiswa ini. Kita bisa copy, copy ya, biar tidak salah ya. Di sini data kelulusan mahasiswa .xlsx ya. Sesuaikan tipe datanya ya, Excel ya ini. Kemudian kita coba tampilkan 10 data pertama ya. Kita tampilkan 10 data yang pertama. Kita coba jalankan. Nah, ini ya. Ini MHS maksudnya ya. MHS. Nah, ini ya. Jadi teman-teman jangan lupa ya, bahwa variabelnya MHS jangan dibuat yang lain di sini ya. MHS. Tadi saya maaf ya untuk salah tipe ya. Kita MHS kemudian tampilkan 10 data yang pertama. Kita jalankan. Nah, ini ya, sudah berhasil menampilkan 10 data pertama ya, dari jenis kelamin sampai ya, sampai status kelulusan ya. Yang datanya tadi sudah kita ubah semua ke dalam bentuk numerik ya. Kita sudah ubah semua ke dalam bentuk numerik. Kemudian langkah selanjutnya kita bagi ya. Kita bagi untuk jenis kelamin sampai IPK itu untuk variabel X ya, untuk data dari atribut reguler. Kemudian yang Y untuk labelnya, khusus labelnya hanya menyimpan status kelulusan. Kita bagi menjadi dua, X dan Y. Dan untuk data X kita hapus saja ya. Kita drop untuk atribut status kelulusan. Sehingga kita hapus untuk status kelulusan. Kita simpan ke dalam variabel X yang aksisnya 1 ya. Nah, di sini kita coba tampilkan ya 10 data pertama atau 5 misalkan ya. Tampilkan 5 data yang pertama, kita tampilkan ya. Nah, ini ya. Sehingga kita cek ini ya, status kelulusannya sudah tidak ada ya. Status kelulusannya tidak ada. Kita simpan ke dalam X, yaitu X khusus semua data dari atributnya ini kecuali status kelulusan. Karena status kelulusan akan kita simpan ke dalam variabel Y ya. Kita bedakan X untuk atribut reguler, Y untuk target atau labelnya. Ini sama dengan MHS untuk status kelulusannya ya. Kelulusan. Kemudian kita coba tampilkan ya. Misalkan kita tampilkan 10 data yang pertama. Misalkan ini kita coba jalankan ini ya, MHS head. Nah, ini ya, jangan lupa untuk status kelulusan ya. Nah, ini harus sesuai atributnya di sini ya. Atributnya ini besar semua ya. Jangan sampai keliru gitu ya. Nah, ini kita coba lagi. Nah, ini ya sudah berhasil. Jadi dari teman-teman ini tadi coba saya salah tipe ya. Untuk data yang ini
kita harus sesuaikan atributnya sama ya. Untuk kolom status kelulusan, namanya harus sama. Ini bisa langsung di copy, masukkan di sini. Oke, dari mahasiswa kita ambil dari data frame mahasiswa tadi, kita ambil atributnya yang status kelulusan. Kemudian kita coba tampilkan 10 data yang pertama. Kita coba lihat di datanya ini, 10 data yang pertama ini ya. 10 data yang pertama ini ya. Nah, sama ya. Data ke 7 dan ke 8 ini statusnya tepat ya. 1 itu tepat, 0 itu terlambat. Sama seperti ini ya, sama. Data ke-7 dan ke-8 itu statusnya tepat karena ini indeksnya dimulai dari 0. Nah, kalau sudah kita coba import ya Gaussian Naive Bayes model. Sehingga untuk data ini kita sudah ubah semuanya ke dalam numerik sehingga sesuai untuk menggunakan model dari Gaussian Naive Bayes. Kita import untuk Gaussian Naive Bayes modelnya ya. Bayes modelnya. Kita import Gaussian Naive Bayes model. Sehingga kita panggil ya from escalon .naive Bayes. Kita import Gaussian Naive Bayes. Nah, kalau sudah kita coba panggil ya. Kita jalankan satu persatu untuk ngecek apakah ada error atau tidak ya. Nah, di sini masih proses ya. Nah, ini ya, sudah berhasil, tidak ada error. Kemudian selanjutnya kita panggil fungsinya ya. Fungsi dari Gaussian Naive Bayes. Jadi kita panggil untuk memanggil fungsi Gaussian Naive Bayes ya. NPC sama dengan Gaussian Naive Bayes ya. Jangan lupa pakai kurung buka dan kurung tutup karena berupa fungsi. Kemudian kita jalankan, nah tidak ada error ya, berarti sudah berhasil. Kemudian langkah selanjutnya adalah memasukkan data training ya pada fungsi klasifikasi Naive Bayes. Kemudian kita coba untuk memasukkan data training pada fungsi klasifikasi Naive Bayes ya. Yang tadi menggunakan Gaussian Naive Bayes. Kita coba data training, ya, kita buat variabel baru yaitu data training untuk memasukkan modelnya. NPC tadi ya, untuk Gaussian Naive Bayes kita terapkan ya, kita fitkan modelnya untuk atribut variabel X dan Y ya, yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita coba jalankan lagi. Nah, tidak ada error, berarti kita sudah berhasil membuat data training. Kemudian kita model Gaussian Naive Bayes-nya ini, fungsinya kita terapkan pada variabel X dan Y. X untuk atribut regulernya semua tadi, dan Y untuk labelnya ya, ada 50 record data. Kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan prediksi pada data training ya. Kita coba untuk melakukan prediksi pada data training. Nah, waktu kita melakukan prediksi pada data training, kita perlu variabel baru lagi yaitu yPredict ya. Kita coba kita lakukan prediksi pada data trainingnya, data training.predict. Itu yang kita gunakan adalah yang kita predik adalah X-nya. Ya, dari 50 data yang kita gunakan tadi, kita lakukan prediksi ya pada model data training yang kita buat. Nah, kita sudah coba, kemudian kita coba cetak ya, print yPredict-nya. Kita coba jalankan. Nah, kita sudah mendapatkan dari data trainingnya ini misalkan data aslinya 0 ya, untuk terlambat
maka hasil prediksinya juga terlambat. Kemudian untuk data yang kedua, ini terlambat data aslinya, kemudian diprediksi ini tepat ya. Nah, ini ada error ya. Nah, nanti kita uji modelnya ini, hasil prediksinya terhadap data yang sebenarnya menggunakan diagram confusion matrix yang menggunakan nilai akurasi skor. Nah, nanti kita dapatkan berapa hasil modelnya ya, akurasi modelnya. Nah, sebelum itu kita lakukan prediksi dulu ya. Melakukan prediksi lagi ya. Untuk data testingnya, untuk menguji data tesnya ya. Melakukan prediksi pada data input ya. Kita buat data inputan nantinya. Data input ya. Dimana dia akan digunakan untuk data yang akan diprediksi. Ini kita buat dulu variabel baru ya, jenis kelamin. Misalkan kita inputkan nantinya jenis kelaminnya adalah pria ya. Satu itu untuk yang pria, atau itu untuk yang pria ya. Kalau 0 itu wanita. Kemudian status kerjanya misalkan kita buat yang 0 ya. 0 berarti dia tidak bekerja ya, atau mahasiswa. Kemudian umurnya kita buat misalkan 25 ya. Umurnya 25. Kemudian status nikah kita buat 1 ya, berarti sudah menikah. 1 itu sudah menikah. Kemudian kita buat IP semester 1 sama dengan 3,12 misalkan. IP semester 2 kita buat misalkan 2,75. IP semester 3 kita buat misalkan 2,05. IP semester 4 kita buat misalkan 3,01. Untuk data tes ya, untuk ngetes berupa inputan ya, yang kita buat langsung di dalam variabelnya 2,56. Nanti teman-teman bisa mengembangkan ke dalam aplikasi GUI-nya untuk membuat interface-nya. IP semester 6 kita buat misalkan 3,67. IP semester 7 kita misalkan 2,75. Kemudian IP semester 8 kita buat misalkan 3,45. Kemudian kita buat IPK. IPK kita buat otomatis menggunakan library NumPy ya. NumPy.average ya. Average, kita gunakan fungsi rata-rata average dari IP semester 1, IP semester 2, kemudian IP semester 3, IP semester 4, IP semester 5, IP semester 6, IP semester 7, dan IP semester 8. Kemudian kita buat data testing ya untuk menampung semua atributnya, yaitu dari jenis kelamin, kemudian status kerjanya, kemudian umur, kemudian status nikah, kemudian IP semester 1, IP semester 2, kemudian IP semester 3, IP semester 4, IP semester 5, IP semester 6, IP semester 7, IP semester 8 ya, dan IPK. Ini kalau sudah semua, baru kita nantinya kita coba dulu ya. Coba dulu apakah ada error. Kita jalankan. Nah, di sini ya nggak ada error ya. Kita berhasil membuat inputan. Yang inputannya ini nanti bisa digantikan oleh teman-teman, dikembangkan lagi menggunakan aplikasi yang GUI-nya ya, Graphical User Interface. Dan nanti kita coba ya untuk sesi selanjutnya untuk membuat aplikasi GUI-nya. Nah, di sini kita coba dulu yang sederhana untuk pemahaman ya. Nantinya bisa dikembangkan untuk aplikasi program skripsi ya, data mining. Kemudian langkah selanjutnya adalah prediksi berdasarkan data inputan di atas. Kita bisa melakukan prediksi
berdasarkan data inputan ya, data input. Kita buat variabel baru ya, ypred untuk prediksi ini ya. Data training. Dengan data training kemudian predict ya, predict dari data testing ya, variabel yang sudah kita buat untuk inputannya tadi ya. Ypred, kemudian data training, data predict ya, data testingnya. Kita jalankan. Sudah ya, sudah berhasil, tidak ada error. Kemudian kita coba mencetak hasilnya. Mencetak hasil prediksi kelulusan mahasiswa ya, hasil prediksi kelulusan mahasiswa. Nah, di sini kita coba buat ya, bahwa untuk yang hasilnya 0 ya, jika hasilnya 0 berarti itu diprediksi kelulusannya terlambat. Jika hasilnya 1 maka diprediksi tepat waktu gitu ya, tepat. Hingga kita buat kondisi ya, kondisi jika Y prediksi ya, Y pred sama dengan 0, maka hasilnya adalah apa? Terlambat ya, terlambat. Kemudian jika Y prednya prediksi sama dengan 1, maka hasilnya tepat gitu ya, tepat. Kemudian selain itu, maka hasilnya error gitu ya, inputannya error. Misalkan dibuat seperti ini, sehingga kita bisa ngecek ya, nanti print hasilnya apa, di hasil dari prediksi kelulusan mahasiswa adalah ya, kita buat tampungannya tadi hasil. Sehingga berdasarkan data inputannya ini, data inputan jika yang diinput ya, diinput jenis kelaminnya pria, status kerjanya mahasiswa, umurnya 25, status nikahnya dia menikah ya, sudah menikah, IP semester 1 sampai IP semester 8, misalkan inputannya seperti ini, untuk tes ya, data testingnya. Kemudian IPK kita generate otomatis ya, berdasarkan rata-rata di atas. Kemudian untuk data testingnya, semuanya atributnya kita masukkan. Kemudian kita prediksi di sini, hasilnya apa? Terlambat atau tepat ya, kita gunakan kondisi seperti ini. Sehingga kita tampilkan, kita coba jalankan ya. Nah ini ya, berdasarkan data inputannya ini tadi semua, hasil prediksinya adalah terlambat ya. Ini mahasiswa dengan atributnya seperti ini, maka dia diprediksi menggunakan Gaussian Navier, dia terlambat. Kemudian bagaimana cara melihat akurasi modelnya ya. Untuk pengujian modelnya, kita hitung apakah modelnya sudah baik atau belum ya. Dari data trainingnya tadi kita menghitung akurasi modelnya. Itu digunakan untuk melihat skor akurasinya. Kita gunakan ya library-nya dulu ya, kita panggil from escalon.matrix kita import akurasi skor, kemudian baru kita print ya, print nilai akurasinya ya, nilai akurasinya sama dengan kita buat 2 angka saja ya di belakang koma, 2 angka saja di belakang koma, tipenya adalah float, kemudian kita buat dari akurasi skor ya, akurasi skor dari data yang kita gunakan adalah semua labelnya terhadap label yang diprediksi ya, label dari data training yang kita gunakan untuk prediksi. Nah, di sini kita coba jalankan, di mana nilai akurasinya kita ambil 2 angka di belakang koma ya, 0.2. Kalau hanya 1 angka di belakang koma cukup 0.1. Dari tipe datanya float, kita gunakan akurasi skor ya,
dari data semua labelnya yaitu 50 terhadap data training yang diprediksi tadi ya. Yang kita gunakan prediksinya ini tadi, hasilnya ini terhadap data yang sebenarnya ini berapa persen ya ketepatannya, akurasinya di sini. Nah, kita coba jalankan di sini. Oh, ternyata ini ya akurasi skor ya. Escalon.matrix import akurasi skor. Nah, di sini kita coba lagi. Nah, belum. Nah, ini ya namanya salah ya. Akurasi skor. Ya, maaf ya, typo ya. Nah, ini teman-teman harus jeli ya. Nah, di sini kita lihat errornya bagian apa. Oh, ini akurari ya. Salah. Typo ya. Kita coba jalankan lagi. Nah, ini sudah dapat. Nilai akurasinya adalah 0,70 atau 70%. Sehingga hasil prediksinya ini tadi, hasil prediksi dari data trainingnya ini terhadap data sebenarnya ini ya, data sebenarnya ini, bahwa nilai akurasinya adalah 70%. Kemudian kita coba untuk melihat classification report-nya ya. Kita bisa mencetak untuk diagram confusion matrix-nya ya. Cetak laporan hasil klasifikasinya. Itu menggunakan library ya, kita panggil dulu column.matrix ya. Matrix, kita import classification reportnya. Classification report. Kemudian kita bisa panggil print classification report ya. Report. Kemudian dari data label semua terhadap data yang diprediksi tadi ya. Predik. Nah, ini kita coba jalankan. Nah, ini hasil diagram convolution matrix-nya ya, atau laporan hasil klasifikasinya, bahwa datanya ada 25 data yang terlambat dan 25 data yang tepat, sehingga pembagiannya sudah sesuai ya, sudah ideal, 25% yang terlambat dan 25% yang tepat, sehingga totalnya adalah 50 data, di mana untuk yang terlambat nilai presisinya 73%, recall-nya 64%, advance score-nya 68%. Kemudian yang tepat itu 68% untuk presisi, recall-nya 76%, dan advance score-nya 72%. Kemudian nilai akurasi rata-ratanya dari hasil prediksinya tadi ya, adalah sekitar 70%. Sehingga dikatakan model yang digunakan ini ya, hasil prediksinya sudah cukup ya, cukup bagus, cukup ya. Untuk lebih bagus lagi, di atas 80 ya, bahkan 90%, nanti teman-teman bisa menambahkan datanya di sini ya. Menambahkan datanya hingga 1000 atau puluhan ribu ya. Sehingga nanti bisa dites lagi di sini ya, untuk mendapatkan hasil yang maksimal ya. Bisa mendekati 100% misalkan. Itu yang dapat saya sampaikan. Untuk teman-teman nanti bisa dikembangkan lagi. Untuk contoh datanya nanti bisa di-download ya, di link deskripsi. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kita ketemu lagi di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.